Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanderna Najwa Aulia dengan NIM 86049985 dari jurusan PGSD UPBJJ Surabaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam cara belajar, cara pembelajaran, cara mengajar, maupun penentukan karakter peserta didik. Untuk soal yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu, pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberi dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Soal yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama, ingarso suntulodo, di depan memberi teladan. Prinsip ini mengemukakan bahwa seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, tindakan setiap harinya. Contoh, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan sopan dalam penggunaan teknologi. Dan yang kedua, ing madya mangunkarso, di tengah memberi semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Soal nomor 3, relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial yang baik dan bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Dan siswa juga harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam penggunaan informasi dan internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Refleksi dari materi-materi yang sudah dijelaskan di awal tadi adalah pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter di era digital. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.